Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Ya, di video kali ini saya akan ngecek hasil setek pucuk bonsai tausi atau bahan bonsai tausi. Nah, ini setelah 1 bulan dan ini akan saya lakukan pembukaan sungkup. Ya, hasilnya atau kondisinya seperti ini, masih hijau dan juga sudah ada yang bertunas ya, atau tunas baru. Itu menandakan ini hidup ya. Nah, inilah hasilnya nih. Ini yang menandakan bahwa ini sudah hidup dan ini ada satu yang gagal. Nah, tapi tidak apa-apa ya, dari 7 pohon hanya satu yang gagal, itu masih bagus. Persentasenya berarti masih bagus. Dan setelah ini yaitu baru kita biarkan, kita cek yang sudah saya karantina ya. Jadi setelah dibuka sungkup seperti tadi, kita biarkan dulu ya, atau kita karantina. Kita tunggu sampai akarnya benar-benar kuat, sampai ada tunas-tunas baru, dan tunasnya itu sampai tua, sampai daun tua seperti ini ya contohnya. Nah, ini sebenarnya sudah saatnya kita lakukan pemisahan ya, pemisahan pada ini kan satu polybag masih ada beberapa pohon. Nah, ini sebenarnya sudah saatnya dilakukan pemisahan nih, karena akarnya sudah tembus ya. Ini untuk awal saja, satu polybag bisa ditanam sampai beberapa pucuk ya, atau pohon. Nah, setelah ini baru dilakukan pemisahan dan dilakukan pemrograman. Nah, di sini ada juga yang sudah saya pisah. Nah, ini sebelah sini. Ini ya, ini sudah saya pisah-pisah. Dan ini akarnya sudah saya program. Cuma masih saya timbun ya. Tapi ini sudah saya program. Nah, ini kan sudah satu polybag, satu pohon. Jadi tahapan setek pucuk tausi ya seperti tadi ya, dari pas sungkup. Dan untuk tutorial penyetekan ada di video lama. Sahabat bisa cek aja jika yang mungkin ingin tahu atau ingin belajar di seputar jenis tausi ya. Dan tausi itu karakternya unik dan bagus juga. Ini dari ciri-ciri daunnya seperti ini, dan untuk karakter pohonnya juga bagus ya. Jadi untuk saat ini tausi masih jarang. Nah, ini contohnya kalau yang sudah di ground. Nah, ini sedang saya tahap ke percabangan. Ini masih di ground tuh ya, ada tahapannya bekas potongan-potongan. Ini setelah di ground nih, sahabat bisa lihat juga ya, karakter akar-akarnya itu kokoh. Nah, ini untuk awal tanam juga dari bibit yang tadi ya, karena tausi untuk dibikin meliuk itu harus benar-benar dari ukuran kecil. Kalau ukuran sudah segini itu nggak bisa, ini kaku ya, sangat kaku. Segini pun sudah nih, sudah kaku. Ini kalau dipuntir bisa patah. Itu paling aman dilakukan pemelintiran seperti ini ya, seperti ini. Dari ukuran masih. Nah, jadi setelah dipisah, jika kita ingin dibikin pelintiran atau meliuk itu dari ukuran segini. Ini karena masih lentur nih ya, ini masih lentur. Oke, kita lihat contoh yang sudah saya pelintir ya, contohnya. Iya sobat, di sini ada salah satu yang sudah saya pelintir. Ini contohnya saya ambil, nanti sahabat bisa lihat. Nah, ini dia sobat. Nah, ini yang sudah saya pelintir, yaitu dari ukuran kecil. Dan ini sudah saatnya dibuang juga sebenarnya ini. Ini ya, ini sudah saatnya dibuang. Dan kita fokus ke liukan ini. Kalau ini tidak dibuang, nanti bisa pohonnya itu lurus kembali dan yang sebelah sini itu kalah ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau sudah bibit dari bahan besar itu susah ya. Saya ada juga yang dari bahan cangkok, itu tidak mungkin bisa untuk dibuat
pelintiran seperti ini atau meliuk, harus ada tahapan, kemungkinan dipotong ketika ada tunas baru. Nah itu lalu kita pelintir itu bisa. Dan di sini ada yang dari cangkok contohnya ya. Contoh dari cangkok itu, kalau bibit dari cangkok susah kita mau bikin pelintiran. Nah ini contohnya seperti ini ya. Ini bibit cangkok, ini juga sudah saya program akar ya, cuma akarnya itu masih saya timbun karena biar akarnya lebih bagus saja. Sahabat bisa lihat ya, ini contoh-contoh akarnya pasti muter ya, pasti muter. Nah kalau sudah seperti ini kan kita tidak bisa untuk melakukan tekuan ya, kita tidak bisa melakukan tekuan karena sudah terlalu besar, jelas kaku. Jadi kemungkinan kalau bibit yang dari cangkok itu ya kita bisa fokusnya membuat bonsai yang agak besar dan juga mungkin ke gaya-gaya tegak ya, atau gaya-gaya yang formal ataupun informal. Jika kita ingin yang meliuk, yaitu kita mulainya dari bibit kecil seperti ini. Nah ini sebenarnya sudah saya puntir lama, tapi karena ini di dalam polybag jadi lama besarnya. Sebenarnya ini harus dilakukan pengegronan ya. Dan untuk media itu bagusnya cukup dengan ya, kalau tahu sih itu sebenarnya di semua media itu cocok, apalagi banyak air itu lebih bagus ya kalau sudah di ground. Tapi biarpun air kurang itu dia bertahan ya, bertahan artinya kurang air itu tidak mudah mati. Jadi karakternya itu bisa bertahan di cuaca panas dan kering ya, itu masih bisa bertahan, tapi pertumbuhannya kemungkinan ya terhambat ya. Oke, ini saya kembalikan dulu biar di sini di tempatnya lagi. Ini juga nah seperti ini ya. Nah ini bibit yang sudah lebih awal lagi ya. Kita ambil contoh juga yang sudah saya ground, dan ini tanpa media campuran ya, atau media yang apa adanya di sini. Ini sudah saya press pula, kemarin baru saya press, tapi belum sempat saya salep, sudah hujan. Tapi tidak apa-apa karena di sini tidak mengeluarkan air, jadi aman ya. Untuk pemotongan yang tidak mengeluarkan air itu aman. Tapi kalau yang kadang banyak mengeluarkan air itu bisa menyebabkan pembusukan ya. Kemungkinan sahabat ada yang ingin mempelajarinya. Nah inilah sedikit saya berprosesnya seperti itu. Nah, ini di sebelahnya juga. Nah tapi karena di sini masih saya potong tinggi ya. Ini rencana nanti saya pancing mata tunas dulu, setelah keluar tunas baru akan saya press. Nih akarnya cantik-cantik sobat. Oke, jadi seperti itu sharing dari saya sobat, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, videonya sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di next video.